Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Dea Amanda Putri. Jadi ini adalah video ketiga saya di channel ini. Bagi kalian yang sudah support melalui like and subscribe, terima kasih dan jangan lupa untuk komen and share-nya juga. Dan bagi kalian yang belum, kalian bisa langsung klik tombol subscribe di channel ini dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Oke guys, jadi di video kali ini ada yang sedikit berbeda. Jadi kalau di video sebelumnya kita sudah mereview cerita legenda dari masyarakat, yang dimana cerita tersebut dipercayai secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Nah, di video kali ini kita akan mereview sebuah film yang tentunya masih dalam konteks horor. Terus apa bedanya dong video ini dan video kemarin? Ya pokoknya begitu, anggap saja berbeda, oke? Nah, jadi film ini merupakan salah satu film yang paling memorable yang pernah dibuat oleh Hollywood, di mana film ini diproseduri oleh Oren Peli yang juga merupakan dalam proseduri produseri. Nah, jadi film ini diproduseri oleh Oren Peli yang juga merupakan dalang kesuksesan di balik film Paranormal Activity. Para pecinta horor pasti tahu nih film Paranormal Activity. Tahu kan? Tahu dong, masa enggak? Nah, selain Oren Peli, ada dua tokoh yang juga merupakan dalang kesuksesan di balik film ini. Siapakah mereka? Ya, benar sekali, James Wan and Leigh Whannell. Kedua tokoh ini pernah berkolaborasi meracik sebuah film show yang kemudian terbit menjadi film genre paling laris. Masing-masing dari mereka ini didapuk atau dibimbing gitu ya menjadi seorang sutradara dan juga seorang penulis cerita. Nah, dari tangan dingin mereka inilah film ini hadir menjadi salah satu film horor yang cukup mencekam. Tidak hanya itu, film ini juga sukses menjadi salah satu film horor yang paling banyak meraup keuntungan. Bagaimana tidak? Pada saat proses pembuatannya, film ini mengeluarkan budget sekitar 1,5 juta US dollar. Tetapi ketika film ini rilis dan kemudian terbit di layar lebar, film ini mampu meraih pendapatan lebih dari 99,5 juta US dollar di seluruh dunia. Jadi, menurut kalian apakah film ini seserem dan sebagus itu, atau film ini hanya sebuah film overrated yang sebenarnya hanya memiliki cerita yang biasa-biasa saja? Ada yang tahu judul filmnya apa? Iya, benar sekali. Film ini berjudul Insidious. Penasaran seperti apa ceritanya? Mari kita review. Nah, jadi film ini mengisahkan tentang keluarganya Josh yang terdiri dari Josh, istrinya Renai, dan kedua putranya yang bernama Dalton dan Foster, dan anak bungsu mereka, bayi perempuan yang bernama Kelly. Kalau dilihat dari filmnya nih guys ya, mungkin Dalton ini masih berusia sekitar 8 tahun dan Foster ini berusia 5 tahun, sedangkan Kelly ini masih dalam hitungan bulan karena masih bayi. Nah, di awal film ini sudah diperlihatkan sesosok bayangan wanita tua yang tengah berada di rumahnya Dalton pada saat para penghuni rumah tengah tertidur. Keesokan harinya, Renai, sang istrinya Dalton ini tengah melihat album-album foto keluarga mereka. Karena kan posisinya Dalton dan Josh dan keluarganya ini baru saja pindah ke rumah baru. Jadi Rina ini tengah melihat foto di album keluarga mereka. Sampai pada akhirnya putra sulung mereka yang bernama Dalton ini bertanya kepada ibunya, mengapa tidak ada foto Josh kecil di dalam album tersebut? Karena kan di situ ada fotonya Renai pada saat masih kecil, tetapi kenapa tidak ada foto Josh pada saat masih kecil? Kemudian ibunya ini selalu beralasan bahwa mungkin ayahnya mereka ini dulunya adalah seseorang yang pemalu, sehingga dia tidak suka ketika wajahnya ini tertangkap oleh kamera. Nah, singkat cerita, pada malam harinya Dalton ini melihat pintu loteng rumah mereka ini terbuka. Karena sebelumnya juga Dalton sudah mendengar suara aneh dari loteng tersebut, akhirnya dia penasaran dan melangkahkan kaki menuju ke loteng tersebut. Pada saat Dalton ingin menaiki tangga dan menghidupkan lampu, naasnya Dalton ini terjatuh. Dan pada saat Dalton dalam
posisi terjatuh, Dalton ini seperti menatap pada kegelapan loteng itu seolah-olah dia melihat sesuatu yang menakutkan. Di saat waktu yang bersamaan, Josh dan Rinai ini mendengar suara seperti benda terjatuh, dan benar saja pada saat mereka naik ke lantai atas, mereka melihat putra sulung mereka itu sudah dalam posisi terjatuh gitu. Karena Josh melihat putranya ini seperti ketakutan, badannya gemeter dan merasa terguncang gitu. Akhirnya Josh dan Rinai memutuskan membawa putra mereka kembali ke tempat tidur. Keesokan harinya, pada saat Rinai ingin membangunkan Dalton, anehnya Dalton ini tidak juga terbangun dari tidurnya. Rinai dan Josh ini sudah membangunkan Dalton berkali-kali seperti Dalton bangun, Dalton bangun. Dan anehnya Dalton ini tidak kunjung bangun dari tidurnya. Karena merasa khawatir, akhirnya Rinai dan Josh membawa Dalton ini ke rumah sakit. Pada saat sampai di rumah sakit, dokter ini mengatakan bahwa Dalton dalam kondisi koma. Dan anehnya dokter ini tidak dapat mengatakan dokter ini mengatakan bahwa Dalton dalam kondisi koma yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu medis gitu loh guys. Nah, singkat cerita, akhirnya 3 bulan telah berlalu. Tetapi kondisi Dalton tidak juga mengalami perubahan, ya masih tetap dalam keadaan koma seperti itu. Sampai akhirnya Rinai memutuskan untuk membawa putranya ke rumah saja, yang dalam artian dirawat di rumah dalam kondisi koma. Nah, pada saat Dalton sudah dipindahkan dirawat di rumah oleh Rinai, kejadian-kejadian aneh ini mulai muncul. Seperti suara seseorang yang berteriak di layar monitor bayi mereka, si Kelly, dan sesosok itu mengatakan, "Aku menginginkannya sekarang." Kemudian bercak tangan berdarah di spray kamarnya Dalton, dan kejadian-kejadian aneh mengerikan lainnya. Rina ini sempat bilang kepada Josh tentang semua kejadian yang dia alami, karena kan posisinya kalau pada saat siang ini Josh ini tengah bekerja ya guys ya. Tapi sayangnya Josh tidak mempercayai hal-hal seperti itu. Sampai pada akhirnya Rina ini diganggu oleh sesosok pria aneh yang sangat mengerikan. Dan Rina ini meminta kepada Josh untuk mereka pindah lagi ke rumah baru lainnya. Dan akhirnya singkat cerita Josh ini mengabulkan permintaan istrinya. Mereka akhirnya pindah ke rumah baru lagi. Pada saat yang bersamaan juga ibunya Josh ini berkunjung ke rumah mereka. Ibunya ini bernama Lorraine, berkunjung ke rumah mereka dan melihat kondisi cucunya si Dalton ini. Jadi ibunya Josh ini jadi teringat akan mimpinya pada suatu malam di mana dia berkunjung ke kamarnya Dalton dan melihat ada sesosok yang tengah berdiri di sudut kamarnya Dalton. Ibunya ini kemudian bertanya kepada sosok tersebut, "Apa yang kamu inginkan?" Dan sosok itu menjawab, "Dalton." Dan selanjutnya ibunya itu melihat sosok itu berdiri di belakang punggungnya Josh, karena posisinya dalam mimpi tersebut di dalam kamarnya Dalton itu ada ibu dan juga ada ibunya Josh dan juga Josh sendiri. Selanjutnya ibunya Josh ini melihat sosok itu berdiri di belakang punggungnya Josh dengan wajah yang merah, kemudian mengaum kepadanya. Nah, keesokan harinya betapa terkejutnya keluarga Josh ini ketika melihat kondisi kamarnya Dalton ini sudah dalam keadaan berantakan. Barang-barang sudah berserakan, tempat tidur sudah tidak berada di posisi semula, dan naasnya si Daltonnya ini sudah berada di lantai kamar mereka. Jadi posisinya Dalton ini sudah tidak berada di tempat tidur karena tempat tidurnya ini sudah berantakan, kamarnya itu sudah berantakan sekali, barang-barang sudah di mana-mana, dan Dalton sudah berada di bawah terbaring di lantai kamar mereka. Karena melihat kondisi cucunya yang seperti itu, ibu dari Josh ini akhirnya menghubungi salah seorang temannya yang bernama Alice yang merupakan seorang paranormal. Nah, singkat cerita akhirnya semua keluarga termasuk ibunya Josh dan Rinai, kemudian Alice dan kedua asistennya ini masuk ke dalam kamarnya Dalton.
Pada saat masuk ke dalam kamarnya Dalton, Alice ini melihat sesosok berwarna hitam dengan wajah merah dan memiliki mata cekung yang gelap yang tengah berada di langit-langit kamarnya Dalton. Alice menceritakan ciri-ciri sosok itu kepada dua asistennya untuk digambar. Berdasarkan penglihatan dari Alice, akhirnya Alice ini memberitahukan kepada Josh dan Rinai bahwa sebenarnya putra mereka ini memiliki kemampuan astral projection. Astral projection ini adalah kemampuan pemisahan antara raga dan ruhnya, di mana ruhnya mereka ini mampu berjalan-jalan ke tempat yang jauh. Nah, uniknya Dalton ini sudah melakukan astral projection ketika saat dia masih kecil. Inilah alasan mengapa Dalton terus koma, karena ia terus berjalan ke dunia spiritual yang berbeda. Akibatnya Dalton tersesat di sebuah tempat yang Alice menyebutnya sebagai The Farther atau tempat yang lebih jauh, tempat bagi para jiwa-jiwa yang kesakitan. Nah, jiwa-jiwa inilah yang menginginkan tubuhnya Dalton karena mereka ingin memiliki kesempatan hidup sekali lagi melalui raganya si Dalton ini. Di situ juga Alice sempat melihat beberapa sosok yang mengerikan yang menginginkan raganya Dalton seperti wanita tua dan pria yang jahat, dan juga sesosok berwajah merah yang Alice menyebutnya sebagai iblis yang menginginkan raga Dalton ini untuk sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak baik. Nah, di sini adalah plot twistnya. Di waktu yang bersamaan terkuaklah sebuah fakta bahwa sebenarnya kemampuan astral projection yang dimiliki Dalton ini adalah turunan dari ayahnya sendiri. Iya, Josh. Josh sebenarnya juga memiliki kemampuan astral projection. Dan di situ Alice sempat bilang bahwa Josh lah orang yang mampu menyelamatkan Dalton. Di situ terjadi perdebatan antara Alice dan Rinai. Sebelumnya Josh ini tidak mau melakukan astral projection, tapi karena bujukan dari Rinai untuk menyelamatkan putranya, akhirnya Josh mau melakukan astral projection. Dengan bantuan Alice, mereka melakukan ritual, akhirnya antara pemisahan raga Josh dengan rohnya. Akhirnya Josh melakukan astral projection. Dalam mencari Dalton, tentu saja Josh ini menemukan banyak makhluk-makhluk aneh. Sampai pada akhirnya Josh ini menemukan putra sulungnya tengah berada di sebuah tempat dengan posisi kaki terikat rantai. Di tempat itu terlihat seperti wahana permainan, tetapi di tempat itu ada seperti suara musik-musik klasis gitu loh guys. Akhirnya Josh melepaskan Dalton dari ikatan tersebut, dan kemudian mereka jalan menuju pulang. Tetapi pada saat jalan menuju pulang, tentu saja banyak rintangan yang harus mereka hadapi, seperti bertemu dengan makhluk-makhluk yang sangat mengerikan. Singkat cerita, akhirnya Josh ini mampu membawa rohnya si Dalton ini kembali pulang. Dan keesokan harinya, raganya si Dalton yang koma tadi ini sempat merespon dengan menggerak-gerakkan tangannya sedikit. Dan kemudian di malam harinya terjadilah perbincangan antara Josh dan Alice. Di sini sampai pada suatu ketika Alice ini menatap kepada Josh itu seperti menatap sesuatu yang mengerikan. Di situ Alice juga sempat mengabadikan sebuah fotonya Josh di dalam sebuah kamera apa itu namanya, yang bisa langsung dicetak langsung fotonya. Dan di situ Josh juga merasa takut dong karena dilihat seperti itu oleh Alice. Jadi Josh ini berkata, apa yang kau lihat? Dengan tanpa sadar Josh ini mencekik Alice sampai akhirnya menyebabkan Alice meninggal dunia. Dan di saat waktu yang bersamaan, istrinya Josh ini lari ke lantai atas karena di lantai atas ini mendengar sesuatu seperti ada keributan. Dan benar saja, ketika sampai di lantai atas, si Rina ini melihat Alice sudah dalam posisi kepala mengadah dengan mata terbuka dan tentunya meninggal dunia. Tetapi anehnya di situ tidak ada si Joshnya itu sudah tidak ada, tidak terlihat
entah kemana. Akhirnya Rina ini memanggil ibunya Josh untuk melihat keadaannya si Ellis ini yang sudah dalam keadaan meninggal dunia. Dan di situ Renai melihat foto yang sempat diambil oleh Ellis sebelum meninggal tadi. Dan anehnya kan tadi Ellis memfoto bahwa itu adalah Josh, tapi di foto tersebut, di gambar tersebut, itu bukanlah wajah Josh, melainkan sesosok pria aneh dengan rambut yang aneh dan wajah yang pucat. Oke guys, jadi itulah cerita dari film Insidious. Kenapa ceritanya menggantung deh? Kok endingnya begini? Ya, karena for your information guys, sebenarnya film ini berkelanjutan. Ada Insidious 1, Insidious 2, Insidious 3, dan Insidious 4. Jadi yang kita bahas, yang saya review hari ini adalah Insidious 1. Jadi kalau penasaran seperti apa kelanjutan filmnya, di video selanjutnya saya akan mereview Insidious 2, yaitu lanjutan dari Insidious 1. Terima kasih sudah menonton video ini. Jumpa lagi di video selanjutnya, yaitu Insidious 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.